Nah, sambil kita tunggu berapa, kurang 7 orang lagi. Kurang 6 orang ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang tadi itu terakhirnya kita sudah bahas aktiva yang bergerak, bagaimana cara metodenya. Metodenya menggunakan yang proporsi, kita harus hitung dulu labanya tadi 40% persentasenya. Kemudian kalau sudah bayar uang kas berapa, baru kita dapatkan senilainya berapa. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kalau customer-nya itu tidak mampu membayar. Sehingga kita harus tarik kembali aset tadi, barang dagangannya itu tadi, kemudian kita mengalami kerugian atau keuntungan atas kepemilikan kembali. Saya lanjutkan di sini sambil menunggu 3 orang lagi yang sedang akan bergabung. Yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah penjualan angsuran atau penjualan cicilan, tapi dengan cara tukar tambah atau biasa kalau di dunia sehari-hari itu kita sebut dengan trade. Jadi ada yang kita sebut dengan trade in begitu. Coba kita lihat di sini ya, bagaimana tukar tambah yang mengenai trade in. Tukar tambah, apa yang dimaksud dengan tukar tambah di sini? Jika pembeli menyerahkan barang bekasnya untuk membeli barang yang baru yang kita tawarkan sebagai penjual, nanti sisanya antara nilai barang yang lama dan yang baru itu bisa diangsur begitu. Terus biasanya selain kita menganggap tadi barang bekasnya itu nilainya nanti ada kita perhitungkan berapa nilainya barang bekas, itu kita anggap sebagai DP atau uang mukanya. Jadi uang mukanya bukan berupa cash, uang mukanya berupa barang bekas. Kemudian di sini kita lihat yang pertama, kenapa kok ada penjualan angsuran dengan tipe yang trade in? Nanti kalau kita sebagai penjual, kita bisa punya taktik. Barang bekasnya itu kita seolah-olah hargai dengan nilai yang lebih tinggi untuk menarik pembeli, biar pembelinya itu mau membeli produk barunya. Terus kita lakukan di sini, nanti kita lihat ada yang disebut dengan over allowance. Apa itu over allowance? Atau kita sebut dengan nilai tukar lebih. Selisih antara nilai barang yang bekas dengan yang kita hargainya jadi lebih berapa. Coba kita lihat di sini ya. Mari kita lihat di sini. Ada barang dengan harga pokok 675. Dijual seharga 1.000. Kemudian kita sebagai penjualnya menerima uang mukanya bukan berupa cash, tapi uang muka yang kita terima adalah barang bekas. Nah, kita berikan nilai. Nilai tukar tambahnya barang bekas tadi itu kita hargai 300. Perusahaan kita memperkirakan tadi barang bekas yang kita terima itu nggak bisa langsung kita gunakan. Harus repair dulu, harus perbaikan dulu. Memakan biaya kira-kira 20. Kemudian nanti harga jualnya setelah habis diperbaiki, kemungkinan masih bisa dijual senilai harganya 275. Diketahui di sini, ini ganti perusahaan, berarti bukan yang laba kotor 40% tadi, kita ganti, di sini ganti soal laba kotornya 20%. Nah, mari kita hitung dulu yang tadi disebut dengan over allowance atau nilai tukar lebih itu apa? Kita lihat dulu. Apa pengertiannya nilai tukar lebih melalui perhitungan berikut ini. Sebagai penjual, kita menerima uang muka berupa barang bekas pakai tadi. Kita tetapkan nilai tukar tambahnya tadi 300, itu adalah nilai tukar tambah. Nilai tukar tambah dari suatu barang bekas yang dibawa oleh customer ke kita tuliskan dulu di sini 300. Kemudian, prediksinya nanti setelah diperbaiki, kemungkinan barang yang tadi bekas kita terima itu
bisa dijual senilai 275. Tapi kita mau cari nilai barangnya itu harus bersih. Dari apa? Kurangi dengan biaya perbaikan dan kurangi dengan laba kotornya. Caranya, biaya perbaikannya tadi diketahui 20, berarti nanti kita nggak bisa terima 275-nya bersih ya. Tapi 275-nya harus dikurangi dengan ongkos repair atau perbaikannya 20. Kemudian tadi kita minta labanya 20% dari harga jual. Berarti kita minta labanya 20% dari 275, 55. Sehingga 275 dipotong perbaikan, dipotong kita ingin laba 55, berarti sebenarnya nilai barang itu hanya 200 saja. Nah, nilai barang yang sebenarnya 200 itu, kita berani menarik pembeli dengan bilang nilai barang yang kita tawarkan tadi, kita mau hargai dengan 300. Berarti nilai tukar lebih atau yang disebut dengan over allowance itu sebesar 100. Ini semacam teknik promosi begitu ya. Padahal kita tahu bagi kita itu barangnya 200, tapi kita mau hargai 300. Kenapa kok kita mau over allowance? Kenapa kok kita mau nilai dengan lebih? Ya supaya pelanggannya tertarik untuk membeli barang baru kita. Nah, sekarang coba kita lihat slide selanjutnya. Setelah kita menemukan tadi nilai tukar lebih atau over allowance-nya, mari kita buat jurnalnya. Jurnalnya di sini kalau kita amati gantian. Ini malah menggunakan metode perpetual. Karena di sini kita bisa menemukan ada HPP sama persediaan barang dagangan dalam jurnal penjualan. Berarti itu adalah metode perpetual. Oh ya, nanti saya juga mau jawab pertanyaannya Jaslyn ya. Apa sih sekedar mengingat kembali bedanya metode pencatatan persediaan barang dagangan? Ada yang perpetual dan ada yang periodik itu. Nanti saya tunjukkan. Di sini kita lihat dulu. Kalau barangnya tadi harga pokoknya 675, dijual seharga 1.000 begitu, 675 dijual 1.000, berarti HPP persediaan barang dagangan kita dinilai senilai harga pokok 675. HPP selalu muncul di debit, persediaan barang dagangannya kita lepas ke customer, berarti berkurang, makanya taruh di sebelah kredit. Penjualannya tadi 1.000 ya. Penjualannya pendapatan kita taruh di kredit, penjualan kita adalah 1.000. Nah, debitnya ini bermacam-macam, ada 3. Saya ratakan dulu sebentar. Debitnya ini sekali lagi ada 3, bermacam-macam. Nilai barang yang kita sepakati, ini tadi 200-nya ini, itu kasih nama barang dagangan tukar tambah. Jadi sebenarnya barang dagangan itu 200. Tapi kita berani kasih promosi, bilang sama pelanggan, kalau harga barangnya kita nilai, kita terima senilai seharga 300. Berarti selisih nilai tukar lebihnya akui sebagai over allowance di debit 100. Sisanya 200 tambah 100 kan 300. Sisanya berarti 300 kurang berapa biar jadi 1.000, kurang 700. 700-nya itu anggap sebagai piutang usaha ya. Nah, kalau misalnya kita nggak terima tukar tambah, kan cuma piutang usaha debit 1.000, kreditnya penjualan 1.000. Tapi karena ini kita menawarkan tukar tambah ke customer, maka piutangnya cuma 700. 300-nya berupa nilai barang tadi itu. Bu, saya mau tanya. Silakan, Sofia. Ini kenapa nggak ditulis di biaya perbaikannya dimasukin langsung ke nilai tukar lebih? Kayak maksudnya biaya perbaikannya nggak dijurnalin juga kayak biaya perbaikan gitu. Dia kan termasuk beban juga kan? Tapi tidak perlu. Karena di sini itu sebenarnya itu masih estimated, masih perkiraan. Jadi semua angka-angka yang kita masukkan di sini itu nilai estimated. Nanti kalau memang beneran keluar ya itu nanti akan diperhitungkan, Sofia. Nantinya akan menjadi beban. Oke, berarti sementara yang dimasukin cuma over allowance-nya doang. Iya, jadi ini tuh semacam teknik marketing, teknik perdagangan. Harusnya kan utangnya orang alias piutangnya kita kan 1.000. Nah, biar menarik, biar barang kita laku, kita anggap aja piutangnya orang itu hanya 700. 300-nya dibayar pakai benda. Bendanya itu pakai nilai estimasi harga pasar terkininya itu tadi. Nah, harusnya bendanya kan 300 tadi kita tawarinnya. Tapi karena kita ternyata itu cuma teknik marketing harusnya 200, berarti 100-nya
ini bisa juga kita anggap sebagai kayak rugi gitu loh. 100 itu kayak prediksi kerugian. Kerugian kalau di akuntansi kan sebelah debit. Oke, Nah, Bu. di Terima sini, kasih. ya sama-sama. Kemudian di sini saya punya catatan terakhir untuk trade-in. Bagaimana nantinya ke depannya untuk menghitung persentase laba. Persentase labanya itu kan kita butuhkan. Karena kayak yang tadi ya, kita butuh mencari 60.000 laba bagi harga jualnya 150, biar bisa ketemu 40%. 40%-nya itu buat menentukan berapa laba yang boleh direalisasi. Sama, di sini kita juga punya rumus persentase laba. Kalau biasanya sebelumnya rumus kita hanya laba dibagi harga jual, di sini rumusnya kalau kita amati, harga jualnya harus dikurangi tadi itu, over allowance atau nilai tukar lebihnya. Jadi kalau penjualannya mestinya 1.000, tapi karena kita tadi berani teknik marketing rugi 100, berarti nanti kita harus mengakui penjualan itu 900 ya, nggak boleh 1.000. Jadi 1.000 kurangi 100 itu 900. Labanya dapat dari mana? Harga pokoknya 675, penjualannya 900 tadi. Berarti 1.000 kurangi 100 atau 900 tadi, kurangi harga pokok 675, berarti labanya adalah 225. Labanya 225 dibagi penjualannya 900, nanti kita ketemu persentase labanya 25%. Sehingga di masa yang akan datang, juga kita menerapkan berapa laba yang boleh direalisasi pakai persentase 25% ini juga. Kebetulan di sini kita sudah jelas-jelas menerima barang dagangan sebagai uang mukanya. Nah, uang muka yang tadi berupa barang itu kita nilai 200, 200 kali 25%, berarti itu yang sementara boleh kita realisasi saat satu jurnal ini dibuat. Nanti kalau misalnya ada pelunasan kas dari piutangnya pelanggan, itu juga pelan-pelan diakui 25% dari kasnya masuk berapa begitu. Sudah selesai tentang penjualan cicilan tukar tambah, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apalagi, Sof? Apakah mungkin dia bisa under allowance? Nggak Apakah mungkin. mungkin jika bukan over Under allowance tapi allowance. kondisi Ya. kondisi sebaliknya begitu ya? Benar. Mungkin itu mungkin sekali. Nah, cuma kalau misalnya kita seperti itu, kalau kita mungkin seperti itu, berarti kan biasanya pelanggannya nggak mungkin mau kalau misalnya kita tawarin harga barangnya itu dinilai murah-murah banget. Jadi untuk menarik harusnya barangnya customer itu dibuat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, gitu. Harusnya. Tapi apakah Oke, mungkin? Bu. Ya, mungkin saja, mungkin aja nggak ada masalah. Nah kalau di akuntansi itu namanya, pokoknya kalau kamu mengakui suatu kerugian itu namanya debit. Kalau misalnya itu suatu keuntungan berarti taruh aja di sebelah kreditnya. Oke, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini apa, Feral? Nyambung saya, Bu. Ya. Selanjutnya kita mau menghitung bunga. Nah, perhatikan slide-slide berikut ini, ada 4 cara perhitungan bunga. Ini yang akan menjadi tugas kalian selanjutnya ya. Jadi, ini adalah lanjutan Oh my God, tugas oh my God. lanjutan tugas Aduh. dari yang minggu lalu ya. Yang minggu lalu itu semuanya sudah mengumpulkan, walaupun ada yang terlambat, tapi semuanya sudah mengumpulkan. Nah, yang paling cepat Arsi sih, Arsi nomor 1 ya, paling cepat mengumpulkannya Arsi. Ada yang paling lambat juga, tapi saya nggak usah sebut namanya. Nah, Bener tak, Bu? nah nanti kita lihat, kan harus cepat dan tepat. Oh. Nggak boleh cepat Oh, aja, iya. nggak boleh tepat aja. Kita lihat. Loh, Bu, cepat tepat kreatif, Bu. Ya, boleh lah, Katanya. tepat kreatif. Oke. Saya bikin tahu sih punyanya Feral sekreatif apa kita Loh, lihat nanti. lihat aja. Kenapa? Ada fotonya ya? Ada fotonya Feral Ada ya? fotonya Ibu nih. Waduh, ya, oke. Enggak, Bu. Nah, Tanda saya, Bu. kita Just lihat kidding. lagi ya. Buat tugas ini menjadi sekreatif mungkin juga, amati dulu, saya jelaskannya singkat-singkat. Tujuannya biar kalian langsung praktek. Jadi ya, bayangkan aset-aset yang minggu lalu yang sudah kalian boleh pakainya itu tanah, boleh pakainya itu bangunan, macam-macam kok. Kalian tuh ada yang tanah dan ada yang bangunan.
Nah, ada yang mungkin menggunakan tanah atau bangunan lokasi domisili atau tempat tinggalnya saat ini, atau ada yang pakai tanah atau bangunannya yang masih diimpikan begitu, yang akan dibeli atau kamu harapkan untuk beli di masa yang akan datang, boleh ya, silakan. Ini juga nanti sama. Coba kita lihat ya. Kita menutup chapter yang penjualan angsuran ini dengan kalian harus bisa membuat tabel perhitungan bunga. Karena penjualan angsuran itu bunganya bukan hanya bunga yang sederhana yang sudah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu. Kita lihat ada 4 cara menghitung bunga dalam kontrak angsuran. Saya singkat saja. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dilihat dari yang saya beri warna merah saja ya. Yang pertama nanti namanya long end interest, yang kedua namanya short end. Berarti yang pertama sama kedua itu tinggal dibalik aja. Tinggal kebalikannya aja nanti pengertiannya. Yang ketiga nanti bunga dihitung dari saldo pinjaman yang tersisa terhutang. Kalau yang keempat nanti kita pakai anuitas alias jumlah angsuran yang sama setiap bulan. Kita coba kenali satu persatu mulai dari yang long end interest. Ini adalah metode pembayaran angsuran berdasarkan long end interest. Pada cara ini, beban bunga diperhitungkan berdasarkan jangka waktu yang sama untuk setiap angsuran. Saya mau tunjukkan dulu soalnya ya, biar kalian bisa ada bayangannya. Saya butuh menunjukkan di sini. Klik. Nanti sama dengan ketika kalian nanti mengerjakannya juga sama ya. Mencarinya itu yang diketahui ini. Yang diketahui adalah plafon. Plafon itu adalah nilai tanah, rumah, mobil, apapun aset yang ingin kita angsur begitu. Di sini namanya plafon. Kemudian jumlah angsurannya berapa kali ya? Kita lihat di sini berapa kali. Itu nanti terserah soalnya. Kemudian rate-nya juga ini adalah suku bunga macam-macam, setiap bank berbeda. Atau orang kalau ngangsurnya 9 kali sama yang 19 kali sama yang 29 kali, tentu saja rate-nya berbeda. Nah, kira-kira begitu. Rate itu adalah suku bunga pinjaman per tahunnya. Lalu ada uang muka dan ada sisanya. Kita gunakan contoh soal ini sebentar. Bagaimana kalau misalnya ini kita mau beli mungkin kendaraan bermotor ya, sepeda motor 12 juta misalnya. Kita mau uang mukanya 850.000. Berarti 12 juta kurangi 850.000, sisanya adalah 11.150.000. 11.150.000-nya ini akan kita angsur 9 kali dengan bunga 13,97%. Metode long end interest ini adalah perhitungan bunganya itu dipakai saldo harga kontrak pada setiap awal periode angsuran yang bersangkutan. Sehingga jumlahnya akan semakin berkurang dari angsuran yang pertama ke angsuran yang berikut-berikutnya. Coba kita pahami dulu. Di sini saya buat ada yang bintang 1, ada yang bintang 2. Sesuaikan dengan yang di tabel ya. Di tabel ini ada yang bintang 1, kemudian di paling akhir ada yang bintang 2. Ceritanya kita belinya mulai Januari. Januarinya 12 juta. Kita buat kolom. Yang ini buat kolom bunga. Kemudian yang ini buat kolom angsuran. Terus yang ini buat kolom jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu tentunya berasal dari bunga ditambah angsuran. Mari kita lihat pertama kali kita harus bayar uang muka. Kita bayar uang muka 850.000 sehingga 12 juta kita bayar 850.000, bunganya belum berjalan karena masih di Januari yang sama. Sehingga jumlah pembayaran kita 850.000 ini 0 untuk bunga, 850 untuk nyicil pokok. 12 juta pokok utangnya kita sudah bayar 850, berarti sisa 11.150.
Dapat dari mana bintang yang pertama? Mari kita lihat perhitungannya. Dapat dari mana 173072? Dapat dari bunganya 13,97% dikali 1/9 karena cicilannya 9 kali ya. Sekali lagi, 13,97% dibagi 9 atau kali 1/9 karena cicilannya 9 kali. Lalu setelah itu kalikan dengan sisa pokok 11.150. 11.150 ini. Nanti kalian akan menemukan bunga 173. Nah, dapat dari mana 1238888,89 ini? Kalian akan mendapatkan angka 123 ini. Kalau tadi ceritanya mau beli motor, motornya 12 juta, kita sudah bayar uang mukanya 850 ya. Berarti kan sisanya 11.150. 11.150-nya itu akan dibagi dalam 9 kali angsuran. Nah, sehingga 1238888,89 itu diperoleh dari 11.150 dibagi 9 angsuran. Kemudian kita lihat di sini ya. Kalau 173 buat bayar bunga, kemudian pokoknya tadi ini 1238, 173 tambah 1238, makanya kita harus ngangsur 1411. Nanti harga kontraknya dapat dari mana? 9911, dapat dari sisa harga kontrak 11.150, kurangi dengan yang angsuran atas harga kontrak ya. Jadi biar simple, kolom paling kiri kan tanggal, kolom kedua ini bunga, ketiga ini pokok, lalu ini bunga tambah pokok, yang paling kanan itu sisa pokok. Kalian mau ngitung sisa pokok, itu harus ngurangi dengan kolom yang pokok ya. Sekali lagi, 11.150-nya bisa berkurang jadi 9,9, itu dikurangi dengan yang 1,2. Kalau kalian benar, nanti kerja tugas saya, pasti pada akhirnya kalian akan menemukan angka 0. 0. Setelah 9 kali membayar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dimulai dari bulan Februari sampai Oktober, 9 bulan. Ceritanya sebulan sekali ngangsurnya. No, makanya di sini ketemunya 0. Kalau benar harus 0 pokoknya. Bunganya total 865. Angsuran harga kontraknya berarti 850 tambah 11.150 yang diangsur 12 juta. Berarti kita tadi beli sepeda motor itu kalau nilai kontan tunainya kan 12 juta. Kalau kita ngangsur berarti 12 tambah bunga jadinya sekian, 12.865. Jadi nanti kalau kerja tugas saya harus yang komplit ya. Mulai judul kolomnya, tanggal, bunga, pokok tambah bunga, sisa pokoknya harus 0, terus jangan lupa dijumlah. Biar bacanya gampang. Oh, kalau pakai metode ini, angsurannya 12 juta pokok, bunga 865, saya harus siap uang 12.865, misalnya begitu. Nanti bandingkan dengan metode yang lainnya. Di sini saya mau menjelaskan yang terakhir, yang bintang kedua. Bintang yang kedua itu ternyata caranya lihat ya, 13,97-nya sama, bunganya sama. Kenapa dikali 1/9? Karena biayanya 9 bulan. Kemudian kalikan dengan, nah ini perhatikan, kalikan dengan waktu kita berada di Oktober 2012, maka sisa harga kontraknya bukan lagi menggunakan yang 11.150, tapi menggunakan yang ini, 1238. Makanya ini kalau diamati, dikalinya dengan 1238. Ada pertanyaan nggak? Ini metode yang pertama namanya long end interest. Pokoknya dicicil senilai sama terus, bunganya tambah lama tambah kecil. Nah ini namanya long end interest. Kita bandingkan langsung dengan kebalikannya. Satunya dan nanti namanya short end interest. Sebelum itu bagaimana kita buat jurnal? Kita buat jurnalnya dulu. Di sini kita lihat ya, jurnal yang pertama. Karena kita sebagai penjual, bukan kita yang bayar, berarti kita yang terima uang angsuran sekarang. Maka karena kita jualan angsuran, debitnya piutang penjualan angsuran, kreditnya penjualan angsuran. Angsuran boleh diganti nama cicilan juga silakan. Sekali lagi, debitnya piutang, kreditnya penjualan, kasih keterangan cicilan.
Nah, dari 12 juta tadi, yang kita terima uang tunai itu yang uang muka, 850-nya. Sehingga kita terima kas di sini, kreditnya piutang, senilai uang mukanya 850. Terus angsuran yang pertama, lihat kolom yang pertama saja, kolom Februari 2012 ini saja. Bunganya 173, kita catat sebagai pendapatan bunga 173. Kemudian cicilan pokok 1238, kita kurangi piutang pokoknya 1238. 1238 pokok, bunganya 173, kita jumlah sehingga sebagai penjual kita menerima kasnya 1,4. Kenapa jurnalnya hanya dibuat yang pertama? Silakan lanjutkan sendiri pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 9. Itu pasti jurnalnya sama, cuma beda angkanya saja. Angkanya tinggal kalian sesuaikan dari tabelnya nanti. Ada pertanyaan yang pertama, sekali lagi sebelum ke yang metode kedua. Enggak, Bu. Oke, metode yang kedua namanya short end interest. Short end interest ini kita lihat ya, bedanya apa langsung dalam teknik perhitungan saja. Mari kita lihat. Saya ulang lagi, harga motornya 12 juta, uang mukanya 850, sisanya 11.150, dicicil 9 kali dengan bunga 13,97% per tahun. Pertama kali 12 juta, terima uang muka 850. Karena tanggalnya Januari ke Januari, hari itu belum jalan, berarti 0. Uang mukanya 850, ini buat ngangsur pokok semuanya. Berarti 12 juta, kurangi pokoknya sudah diangsur 850, maka sisa harga kontraknya 11.150. 11.150 ini kayak tadi ya, dibagi dengan 9 kali pembayaran angsuran yang sama, sehingga 11.150-nya saya bagi 9, ketemu 1238888 itu. Nah, bedanya apa? Kita lihat bintang yang pertama sama bintang yang kedua. Kita lihat bintang yang pertama dulu. Bintang yang pertama, bunganya 13,97, kali 1/9 karena ngangsurnya 9 kali, lalu kalikan dengan, nah kalau tadi kan dikali dengan pokok, ini kali dengan angsuran. Jadi short end interest itu mengalikan bunga bukan dengan pokoknya tapi dengan jumlahnya angsuran. Saya kalikan dengan angsuran 1238888 ini. Nanti ketemu bunganya cuma 19.000. Bunganya 19, angsurannya 1,2 buat pokok, berarti kita terima uang 1.258. Pokoknya ini berkurang dari 11.150 jadi 9,9. Ingat, mengurangi kolom yang sisa harga kontrak atau pokok itu dari yang cicilan pokok ya. Dari yang kolom 1238. Kita amati terus sampai ke bawah. Nanti waktu bintang kedua alias pada bulan ke-9. Ya, Abian? Berarti apa namanya yang hitung bunganya buat apanya, Bu, terus? Coba cuman buat dihitung aja. Iya, bunganya buat dihitung. Nanti ya, kita lihat dulu. Kalau ini tuh terakhirnya, ini tuh sistem bunga yang kecil terus membesar. Kita lihat ya. Kita lihat yang sebelumnya di slide ini kita bisa lihat. Kebalik. Nah, 13,97 ini sekarang kalikan dengan 9/9. Karena menandakan sudah jalan 9 bulannya. Kalikan dengan angsuran. Jadi ini tuh kebalikannya yang tadi. Coba ya, kalian praktek diamati di tabelnya. Silakan dipraktekkan ini. 865 tambah 12 juta. Yang tadi kan juga sama, 865 tambah 12 juta. Cuma bedanya apa? Peletakannya. Kalau yang long end, itu bunganya murah, terus jadi mahal. Kalau yang short end, itu bunganya yang murah dulu, terus baru bunganya semakin mahal. Itu ceritanya. Tapi kalau dijumlah, sama-sama bunganya 865, kemudian kontraknya 12 juta, sama jumlah pembayarannya 12.865. Pokoknya kalau kalian benar, pokok ini harus ketemu jadi 0. Karena di angsur itu tambah lama pasti tambah habis. Ada pertanyaan lagi? Kita tinggal bahas 2 metode lagi, tapi karena ini saya punya peringatan 40 menitnya, saya harus itu dulu ya. Saya harus selesai.